Hi everyone, how are you all today? Hope all of you are fine. Hope all of you are good. Let's prepare our hearts, prepare our mind, prepare our best to worship the Lord. I'm sure it is a blessing day for all of us today, the 23rd of August 2020. It's the 4th week of August, and if we can be at this very moment, it's all because of the grace of God. And soon we are going to start our talk show with Pastor Jessica Abraham from Bandung. I'm sure we will learn a lot from her about the calling of God in our life and about what God wants us to do in our life so that we can please His heart. So before that, let's prepare our hearts as we're going to pray and start with the worship. Let's pray. Dear Heavenly Father, we give you all the honor, we give you all the praise, we give you all the glory. If we are here at this very moment, Lord, right now, Lord, it's only because of your grace in our life, Father. Lord, right now we are going to worship you, Father. We are going to honor your name, Father. We are going to adore your name, Father. And we want to tell you, Lord, that our life is only for you, Jesus. And we want our dreams, our everything, Father, our future, Father, to become in your hands, Father. Thank you for everything, Lord. We just surrender this time into your hands, Father. Let thy will be done upon this talk show, and let thy will be done upon each and every one of the people that are joining now, Father. We give you all the authority, Father, to take over this talk show, Father. This is your talk show, Father, and this is your time to move and to touch each and every one of us, Father, in our own houses. Thank you, Lord. We give you all the praise, we give you all the honor, we give you all the glory. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. So let's prepare our hearts as we are going to worship Him. Hallelujah. Tuhan, inilah rinduku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah gelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Syaralaba. Tuhan, inilah rinduku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah gelapnya dunia, di tengah gelapnya dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Ya Ralana ya Shekananamo, bagimu kehidupan kami, bagimu segala milik kami, seluruh tubuh kami adalah persembahan bagi Engkau Yesus. Ya Ralada Baya Shandaya Namo, kami angkat hati kami angkat tangan kami sebagai bukti penyerahan kami kepadamu. Ya Ralana ya Shekarala Namo. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, for all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, for all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, ya namo shakara rabara nama yashe, yara la bara la papa 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 takanama, riara la nama ya namo. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, for all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Oke, kita akan segera tersambung dengan kakak Pastor Jessica Abraham. Halo. Halo Kak. Haleluya. Coba ya. Halo. Halo kakak, shalom, selamat Ya, sore. shalom.
Thank you banget Kak udah mau gabung di IG Live Iya, aku. sama-sama. Kesempatan bisa kedatangan Kakak Pastor Jessica Abraham. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Kak, Iya, sama-sama juga. sebelum kita mulai boleh aku pimpin dalam doa dulu ya Kak ya. Ya, Oke. Bapa dalam surga, sebuah kehormatan kembali bagi kami Tuhan untuk bertemu dalam hadirat-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan dan Kakak Jessica Abraham Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap perbincangan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah menjadi berkat, menjadi satu pembelajaran bagi kami. Untuk kami dapat mengerti dalam kehidupan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini adalah waktu-Mu. Beracaralah sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Kak, aku pengen tahu nih Kak. Kakak kan sekarang pelayanannya ya kalau aku bisa bilang sih luar biasa. Termasuk di YouTube juga kakak banyak sekali motivasi orang. Di Instagram juga melalui platform-platform. Aku pengen tahu nih Kak. Apakah kakak udah kenal Tuhan dari waktu kakak masih kecil? Atau bagaimana Kak? Kapan kakak kenal Tuhan? Oke, saya dilahirkan dari keluarga Kristen karena orang tua saya juga pelayan Tuhan. Oke. Tapi saya benar-benar mengenal Tuhan pribadi kira-kira umur 21 atau 22 ya. Jadi meskipun dari kecil udah ikutan sekolah minggu, tapi nggak berarti kita tuh mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Jadi ketika udah mulai pelayanan, ya berarti saya udah ketemu Tuhan, karena itu rata-rata pelayanannya di atas umur 22 tersebut ya. Oke. Iya. Oke, jadi kakak pada saat bertemu Tuhan, apakah itu dalam keadaan atau posisi tertentu, momentum tertentu, atau apa sih Kak yang buat kakak bisa mengenal Tuhan pada waktu itu? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong mengenal Tuhan ya mungkin lebih ke arah Mengalami. kita mengenal pribadinya ya. Kalau misalnya sekedar tahu kan mungkin dari sekolah minggu kita tahu Yesus dilahirin di Bethlehem, Yesus kemudian besar di mana ya, kemudian Yesus mengadakan mujizat apa. Mungkin itu sekedar tahu, tapi ketika kita benar-benar mengenal Tuhan, kita tuh bisa percaya bahwa Tuhan tuh siapa sih Tuhan gitu? Apakah Tuhan yang ajaib? Apakah Tuhan yang bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita dan sebagainya gitu. Jadi waktu saya belajar mengenal Tuhan secara pribadi, waktu itu posisinya saya lagi kuliah dan waktu kuliah itu saya ketemu sama seseorang yang memang tolong saya untuk bisa tumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi semenjak saya umur 18 ya, kakak Ya, ini jadi kakak mentor dan kebetulan dia adalah istri dari gembala saya waktu saya kuliah. Nah, jadi mulai dari sana banyak hal yang dia ajarkan sama saya dan memang Tuhan juga memproses kita lewat kehidupan ya. Jadi betul. pas Tuhan proses lewat kehidupan, Tuhan juga pertemukan dengan mentor tersebut gitu. Jadi mulai di situ bisa mengenal Tuhan, bisa belajar banyak tentang Tuhan dan akhirnya benar-benar mengalami perubahan ya ketika umur 22 itu gitu. Wow. Wow. Kak, kakak sempat tadi membahas tentang yang namanya proses. Aku mau tahu nih Kak, proses seperti apa sih Kak yang pernah kakak alami dalam kehidupan kakak? Oke, mungkin kalau soal proses kehidupan kan setiap orang beda-beda ya. Betul. Mungkin buat setiap orang itu kadang kita merasa kok Tuhan memproses saya lebih berat daripada orang lain gitu. Atau kok orang lain kayaknya lebih enak gitu dibandingin saya. Tapi saya percaya setiap pencobaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita tuh tidak melebihi kekuatan kita kan. Betul. Kalau saya pribadi sih sebetulnya lebih ke arah waktu itu mungkin saya kuliahnya di luar, jadi nggak sama-sama dengan keluarga. Nah, di situ saya belajar untuk bisa jadi mandiri gitu. Jadi yang biasanya ada keluarga yang mungkin bisa diandalkan, tapi waktu itu kan posisinya ada di luar, terus harus belajar cari kerja sendiri, terus ke sebuah dunia yang bahasanya juga beda ya, kebudayaannya juga berbeda. Nah, di situ saya banyak belajar lah dan saya melihat bahwa Tuhan itu ya adalah Allah yang ikut menolong kita gitu dalam setiap hal. Kalau yang kalau yang sampai mungkin kalau orang lain prosesnya pernah kayak kecelakaan mobil, gitu, kecelakaan motor.
Kalau saya punya prinsip gini, saya nggak mau mengenal Tuhan, tunggu saya kena musibah dulu. Justru Betul. saya melihat di dalam kehidupan saya, kehidupan teman-teman saya, dan kehidupan banyak orang, mereka sangat-sangat bisa melihat pemeliharaan Tuhan gitu. Jadi istilahnya nggak semua kan harus kayak Yunus ya, yang Betul. harus kabur dulu, terus harus dimakan ikan dulu baru bertobat Mhm. gitu. Betul, Tapi betul. kita bisa jadi orang-orang yang ketika Tuhan memberkati kita secara luar biasa, kita lihat oh ada keluarga kita utuh misalnya, kita bisa kuliah, kita bisa hidup ya. Jadi di situ kita seharusnya menjadi dorongan kita sih untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau saya prinsipnya itu sih. Jadi nggak harus nunggu ada musibah apa gitu, Oke. baru belajar kenal Tuhan gitu. Ya, 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 ya. Terus apa sih Kak bedanya kakak yang sudah mengenal Tuhan sama kakak yang belum mengalami Tuhan ya, lebih tepatnya mengalami Tuhan. Kan Kak, banyak orang sering bilang aku udah mengalami Tuhan tapi kehidupan aku kayaknya masih sama-sama aja kayak waktu belum mengenali Tuhan. Makanya aku mau tahu nih Kak, bagi Kakak Jessica apa sih bedanya telah mengalami Tuhan dan belum mengalami Tuhan? Perbedaan signifikan apa yang Kakak alami mungkin dalam hati Kakak atau dalam diri Kakak pribadi? Ya, kalau perbedaannya menurut saya sih lebih ke arah ketika saya melakukan sesuatu, saya ingat Tuhan. Ya, Wow. jadi ketika misalnya membuat keputusan, saya jadi ingat, oh Tuhan tuh kira-kira disenangkan atau enggak ya? Oh kira-kira Tuhan tuh bakal ngomong apa ya kalau saya ngelakuin ini? Sama misalnya seperti orang yang udah menikah gitu ya. Kadang kan orang yang sebelum menikah sama yang udah menikah itu kan mereka punya perubahan gitu ya. Perubahannya kalau yang nikahnya bener nih ya, maksudnya bertanggung jawab gitu, dia harusnya perubahannya signifikan dalam arti ketika dia mau keluarin uang, dia pikir dulu nih, istri suami saya, anak saya setuju nggak ya? Terus ketika misalnya dia mau pergi keluar, waktu kita masih bujang kan, masih belum ada pasangan, misalkan subuh-subuh jam 4 pagi ditelepon teman-teman kayak, ayo yuk kita jalan yuk. Wah langsung kayak, oke, jam berapa? Jam 6. Kita langsung siap-siap, kita langsung pergi. Tanpa memikirkan kayak, kalau misalnya kita udah punya suami, udah punya anak, kita misalnya ditelepon orang jam 4 pagi, ayo yuk kita pergi. Jam 6 katanya gitu. Nanti kan kita mikir kayak, aduh suami saya nanti kalau saya pergi makan apa? Anak saya gimana? Nah itu kan ada perbedaannya. Jadi menurut saya sih orang yang bilang dia udah mengenal Tuhan, udah ketemu Tuhan, harusnya ada perubahan yang signifikan di sana gitu. Jadi dia ketika membuat keputusan, dia harus memikirkan tentang benefitnya untuk Tuhan apa ya, dampaknya tuh apa ya, kira-kira seperti itulah kalau yang saya lihat ya. Wow, oke. Kak, setelah mengalami Tuhan, ada nggak sih Kak pikiran dalam hati atau dalam diri Kakak untuk kayak terlibat gitu dalam dunia pelayan pada waktu udah mengenal Tuhan? Oke, waktu udah mengenal Tuhan sebetulnya karena kan orang tua saya juga melayani ya, jadi sebetulnya ekspektasi untuk melayani itu sudah diberikan sama saya ketika waktu saya masih kecil. Tapi saya sebelum ketemu pribadi sama Tuhan ya nggak ada gairah lah ke arah sana. Maksudnya saya lebih baik kerja dan ya melayaninya cuman gitu aja gitu, nggak terjun ke dunia pelayanan. Tapi ketika ketika saya udah sempat kerja, ya saya sempat bergumul sih karena mungkin panggilan Tuhan di setiap orang berbeda-beda ya. Betul. Jadi Yes. ketika kerja ada sesuatu hal yang mungkin buat saya kayaknya bukan ini deh gitu. Jadi saya mulai mengutarakan lah keinginan saya untuk belajar Alkitab dulu ya. Jadi sebelum saya tuh nggak kepengen kayak oh nanti kalau udah gede saya mau jadi pendeta ya. Seperti itu tuh nggak pernah sih. Waktu kecil doang, maksudnya waktu SD mungkin ya. Kalau SD kan kalau anak SD kan maksudnya sekedar bilang kayak oh mau jadi presiden, mau jadi insinyur gitu. Dulu waktu SD karena memang lingkungannya ada di pendeta ya saya bilang oh saya mau jadi pendeta. Tapi setelah SMP, SMA, bahkan kuliah lebih ke arah enggak deh kayaknya saya mau jadi sesuatu yang lain aja gitu. Karena kan memang nggak mudah juga gitu. Tapi akhirnya ketika udah dijalanin, udah kerja, tapi merasa bahwa
kayaknya ada sesuatu yang lebih dari sekedar ini gitu. Jadi saya terjun ke dunia pelayanan. Betul-betul, wow, oke. Hmm. Sebagai seorang yang terlahir dalam keluarga pelayan Tuhan, pelayanan apa yang pertama kali kakak lakukan setelah mengalami Tuhan, Kak? Setelah mengalami Tuhan, pelayanan pertama yang saya lakukan apa ya? Karena semenjak dari kecil ya saya sudah melayani gitu. Saya dari umur 6 tahun saya sudah melayani. Jadi sebetulnya meskipun belum mengenal Tuhan secara pribadi, pelayanan itu tuh udah selalu ada gitu. Jadi kalau ditanya sesudah kenal Tuhan melayani apa, ya memang pelayanannya adalah pelayanan-pelayanan yang kurang lebih gitu ya, sama dengan yang sebelumnya saya lakukan. Cuman yang berbeda mungkin lebih ke arah penggembalaan kali ya. Kalau sebelumnya saya cuma main musik, terus saya lebih ke arah yang ke benda mati lah istilahnya gitu ya. Tapi Ya, kalau ya. sekarang ya mungkin lebih ke arah bangun hubungan dengan orang gitu. Terus kalau ada yang minta masukan, saya suka kasih tahu gitu. Karena memang sebetulnya pada dasarnya saya itu orangnya gimana ya, cukup tegas gitu ya. Jadi agak amazed juga sih terkadang kalau Tuhan mempercayakan pelayanan ini gitu. Karena ada orang-orang yang mungkin punya masalah, terus dia tanya gitu. Sebetulnya cukup kaget juga gitu karena merasa bahwa kok bisa ya gitu. Ada orang yang nanya sama saya istilahnya gitu. Tapi ya Tuhan percayakan dan saya bersyukur lah untuk itu. Wow. Tadi kakak sempat bilang pelayanan yang waktu sebelum kenal Tuhan kayak biasa-biasa. Berarti mengalami Tuhan dalam dunia pelayanan itu juga ada pengaruh yang signifikan ya kak dengan cara kita melayani ya kak. Sebelum kita mengalami Ya, Tuhannya sama sesudah kita mengalami Tuhannya ya kak ya. iya betul. Wow, oke. Iya. Kak, pada saat kakak pertama kali menjadi seorang yang mulai kayak ngelit orang, mulai kasih petunjuk-petunjuk sharing-sharing, apa sih kak yang kayak Tuhan izinkan kakak untuk lakukan yang benar-benar mengubah orang melalui sharing yang kakak berikan gitu loh. Kalau saya sih mungkin lebih kan beda-beda ya setiap orang mungkin kalau saya percaya sih gini, ketika saya menyampaikan pesan eh, Roh Kudus yang bekerja. Jadi Ya, kadang ada orang-orang yang kontak saya terus kayak bilang terima kasih atas khotbahnya, atas sharingnya atau atas apanya yang saya sendiri tuh lupa gitu. Saya sharingnya kapan di mana gitu tentang apa juga saya sendiri lupa. Tapi ada orang-orang yang merasa dikuatkan, yang merasa ditolong. Jadi wow, itu balik lagi ke pekerjaan Roh Kudus sih gitu. wow. Oke, kak, Mm-mm. kakak kan sempat masuk ke ya kakak bahkan aktif sekali di dalam yang namanya YouTube, Instagram. Banyak orang kan kak seringkali mengecap ya kalau kita hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan di YouTube dan Instagram, orang sering ngecapnya kalau kita itu mencari panggung atau kita mencari Ya. ketenaran. Menurut kakak, tanggapan kakak seperti itu gimana sih kak? Oke, kalau saya tuh sebenarnya sekarang YouTube udah sangat berkurang sih sebetulnya. Karena dulu saya sempat bikin channel sendiri dan Yes. saya benar-benar fokus gitu ya, sering upload. Dulu posisinya belum ada suami dan belum ada anak gitu. Kalau sekarang memang karena kesibukan itu kan, karena buat konten bukan sesuatu yang gampang ya menurut saya. Dan Ya, kalau ya. saya nggak punya tim gitu, jadi ya kalau misalnya mau buat konten, pikir-pikir sendiri, temanya bikin tema sendiri, terus ngomong juga kan butuh apa preparation gitu ya. Ya, Terus ya. edit juga edit sendiri gitu. Tapi sekarang ada sih kerinduan ke sana tetap sebetulnya. Tapi karena apa soal waktu juga soal kesibukan dan prioritas yang lain, jadi belum dikerjain lagi. Cuman kalau saya pribadi sih berpikir bahwa ketika kita melakukan hal tersebut ya, asal kita punya motivasi yang tulus di hadapan Tuhan sih, kita nggak usah terlalu mikirin pendapat orang sih menurut saya. Wow. Karena Ya. kita kan nggak pernah bisa ngejaga mulut orang lain ya. Maksudnya orang lain mau ngomong apa ya terserah dia gitu. Tapi yang kita bisa lakukan kan tetap menjaga motivasi kita. Lagi pula kan nanti ketika kita mati, ya yang harus kita pertanggungjawabkan adalah motivasi kita gitu kan. Firman Tuhan kan bilang ketika nanti kita mati, semua pelayanan kita akan diuji oleh api gitu. Kalau motivasinya benar, ya kita akan
ditemukan seperti emas gitu. Kita akan dapat pahala di sorga gitu. Tapi kalau ternyata motivasinya tidak benar, terbuat dari jerami, berarti kan akan hilang ya. Jadi pada akhirnya sih itu. Nah, cuman kalau saya lihat sih sebetulnya justru harus banyak itu orang-orang yang mengisi di bidang tersebut gitu. Karena sekarang Oh, ya. YouTube gitu atau sosial media itu Hmm. sesuatu yang sangat sangat biasa banget lah di tengah-tengah kehidupan orang gitu ya. Kalau dulu mungkin cuman pendeta A, B, C yang bisa sharing di TV gitu kan, karena TV istilahnya slotnya terbatas ya, Betul. dan Ya, juga ya. mungkin kita nggak punya koneksi. Tapi sekarang kan YouTube atau sosial media, selama kita punya HP, Hmm. ada jaringan internet, ya kita tinggal upload aja sebenarnya kan Benar. seperti Ya, itu. ya, ya. Ya cuman harus pastiin aja kontennya yang bermutu lah gitu. Hmm, hmm, hmm. Kak, kakak kan waktu yang dulu-dulu itu sempat aktif tuh kak di YouTube. Pernah nggak sih kak mengalami yang namanya kayak dikatain orang lah yang kayak tadi aku bilang cari panggung atau apa? Pernah nggak sih kak mengalami hujatan atau Pernah, iya. Bahkan di video klipnya sendiri gitu ya, pernah juga sih. Cuman wow, saya sih ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu saya peduliin juga sih gitu. Jadi hmm, ya it's okay gitu. Iya. tapi kan kak Mm-mm. banyak orang kan nggak seperti kakak gitu kayak maksudnya yang kayak tidak memikirkan lah istilahnya cuekin aja lah gitu orang-orang yang Ya. berbicara seperti itu. Ada kan kak yang membawanya sampai kepada deep thinking gitu loh. Mereka sampai bahkan kehilangan motivasinya Ya. terkadang karena dengerin kata-kata orang. Ada nggak sih kak masukan-masukan atau kata-kata yang dapat kakak berikan buat orang-orang yang cepet down gitu loh kalau ada orang sedikit yang bilangin dia A atau B dengan apa yang padahal maksudnya dia baik mau menangin jiwa-jiwa tapi karena ada orang yang ngomong kayak gitu dia jadi down lagi. Ada nggak sih kak masukan buat orang seperti itu dari kakak? Kalau buat saya sih gini, balik lagi ke motivasi kita sih. Kalau motivasi kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, Hmm. seharusnya ketika kita dapat hujatan dari orang tuh harusnya tidak perlu kita pedulikan ya. Jadi sekali lagi motivasi itu penting sekali. Jadi Hmm. ketika kita memang motivasinya mau menyenangkan Tuhan, meskipun ada orang-orang yang komenin negatif kepada kita, ya harusnya sih nggak masuk ke dalam hati ya. Cuman memang ada orang-orang yang cenderung kepikiran gitu, Ya, kenapa saya ya. dibilangin gini gitu. Mm-mm. Ya belajar cuek itu sesuatu yang harus dilatih sih, ya Hmm. gitu. Jadi Ya. nggak apa ya, ya sekali lagi balik gitu ya istilahnya ketika kita ngomong, Hmm. ketika mereka ngomong sama kita, mungkin mereka juga lupa gitu ngomong apa sama kita, tapi kitanya yang mengingat-ingat terus. Jadi istilahnya kan rugi di kitanya. Nah Betul. coba dipikirin aja gitu, kenapa kita mengizinkan orang lain tuh istilahnya kayak merugikan kita lah. Mungkin orang yang ngata-ngatain atau yang leave comment itu kan kayak cuman 10 detik ya, atau Betul. 5 detik bahkan. Benar. Ya, ya, Terus ya. udah gitu mereka ngapain? Ya makan Hmm. Korean barbecue, tidur, Hmm. nonton, main-main sama temennya. Sementara kita yang baca itu kayak meratapi, kepikiran, depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri kan, Ya, 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 karena ya. dibully di online gitu ya. Hmm. Jadi memang harus belajar aja untuk bisa, ya Wow. udahlah gitu, apa yang orang bilang ya ya udah gitu. Cuekin aja. Wow. Oke. Kalau di YouTube saya tuh kayak kasih satu slogan gitu ya. Hmm. Semuanya dibawa santai aja gitu. Jadi Wah. Ya, ya, ya. semuanya tuh ya santai aja gitu, nggak usah yang kayak terlalu heboh gimana gitu. Benar-benar. Wow. Iya. Kak, menurut kakak seberapa besar sih kak untuk potensi seseorang memenangkan jiwa melalui sosial media seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Terutama nih kak di saat-saat seperti ini kak. Ya, kalau sekarang tuh orang justru kan karena nggak bisa keluar rumah, jadi mereka banyak memberikan waktu untuk konten-konten yang di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Menurut saya ini sangat besar sekali ya, maksudnya dampaknya gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir juga cara kita berpikir itu seringkali diubahkan sama apa yang kita tonton. Sebagai contoh, saya dulu ya, waktu saya masih kuliah, Ya. saya tuh nontonin satu orang YouTuber, dia Hmm. sekarang juga udah nggak pernah upload lagi sih. Oke. Bukan YouTuber yang terlalu populer sebetulnya. Memang dia ada subscriber, tapi bukan yang kayak meledak banget lah ya. Nah, Hmm. dia itu
kasih tahu saya tuh cara-cara. Jadi dia tuh sebenarnya bukan healthy blogger, pokoknya dia cuman sesimpel dia kasih tunjuk snack yang dia makan. Ya, jadi dia tuh kayak nunjukin dia makan seledri dicocol pakai sambal apa gitu ya. Terus dia makan air kelapa, terus dia makan pokoknya semua tuh yang vegan gitu ya. Nah, saya itu orang yang suka daging sekali gitu. Saya seneng banget makan daging. Tapi setelah saya nonton dia, nggak tahu kenapa tuh saya mulai ketika ke grocery store gitu, ke mall, ngelihat buah-buah yang berwarna-warni, sayur-sayur yang hijau, itu tuh kayak, oh kayaknya enak juga nih ya buat dimakan, ditaburin kacang. Nah, semenjak saya nontonin YouTube-nya dia tuh, jadi berubah gitu tipe makan saya gitu kan. Nah, dengan prinsip yang sama, ketika kita sharing tentang firman, ketika kita, atau mungkin bukan hanya firman sih, sharing kehidupan ya, cara pandang, itu juga orang-orang tuh bisa berubah lah pemikirannya dengan apa yang kita sharingkan gitu. Nah, berarti kan otomatis kalau misalnya ada orang yang menonton hal-hal yang membuat dia melo atau sedih, otomatis dia pun akan menjadi orang-orang yang seperti itu ya Kak. Jadi what betul. you are is what you see gitu ya Kak ya. Itu kan firman Tuhan bilang ya, jagalah matamu karena itu adalah jendela dari tubuhmu. Kalau matamu gelap, berarti gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, itu betul sekali gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu mempengaruhi sekali. Bahkan nggak tahu ya kalau kamu tahu atau enggak, ada satu penyanyi namanya Cakrakan. Dia itu penyanyi yang mellow banget kan. Nah, sampai dia satu kali memutuskan dia nggak akan lagi nyanyiin lagu yang mellow gitu, karena ternyata dia itu setelah nyanyi lagu mellow-mellow gitu tuh jadi sangat depresi gitu, sampai dia harus ke psikiater, dan akhirnya dia memutuskan oke, saya nggak mau nyanyi lagi lagu-lagu mellow. Nah, itu membuktikan bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu benar-benar mempengaruhi jiwa kita gitu, dan mempengaruhi cara kita hidup, cara kita memandang dunia dan sebagainya gitu. Wow. Tadi kan kita bahas tentang apa yang kita dapat mempengaruhi, tapi bagaimana kalau orang itu sudah terpengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dia mau keluar dari hal itu, tapi dia nggak bisa terus karena dia udah terlalu terpengaruh. Misalnya anggap aja dia terpengaruh oleh yang tadi kakak bilang tentang hal yang melo, seperti mungkin lagu-lagu melo. Jadinya dia setiap apapun pasti bawaannya kayak gitu, tapi dia mau keluar dari itu. Gimana sih Kak kalau misalnya orang udah kayak gitu? Kalau menurut saya sih kunci yang pertama adalah sadar ya. Ketika kita sadar bahwa kita itu harus keluar dari sana, baru kita akan bergerak istilahnya gitu. Jadi kayak contohnya misalnya ada orang-orang yang rokok ya. Selama dia nggak sadar bahwa rokok itu tidak baik, dia ya akan terus ngerokok gitu kan. Atau misalnya orang yang kalau kita lihat makannya fast food terus gitu ya, atau makan Coca-Cola terus minum yang soft drink gitu ya. Selama dia nggak melihat bahwa itu tuh tidak baik bagi kesehatan dia, ya dia akan melakukan hal yang sama gitu terus. Nah, jadi ketika saya percaya sih setiap orang itu akan merasakan ya, maksudnya ketika udah jalan buntu, terus depresi gitu kan, pasti ada satu waktu yang dia bilang kayak saya tuh sebenarnya nggak pengen lagi hidup seperti ini gitu. Nah, ada dua kemungkinan, ya entah dia bunuh diri atau dia memperbaiki dirinya kan. Nah, makanya dengan konten-konten YouTube dan lain-lain yang ada itu, ada baiknya gitu ketika kita sharing, yaitu bisa mengubahkan kehidupan mereka. Saya ada satu vlog yang pernah saya buat, yaitu udah lama banget deh, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu gitu. Judulnya tuh, Kamu Mau Bunuh Diri. Dan sampai hari ini tuh saya masih dapet orang-orang yang nge-komen gitu di sana. Wow. Banyak yang bilang, saya tuh sebenarnya lagi cari cara buat bunuh diri, tapi ternyata lihat vlog ini, tapi takut katanya nanti takut kalau udah mati nanti takut masuk neraka gitu. Nah, itu kan sebetulnya kayak apa ya? Saya nggak tahu kepercayaan mereka apa sih gitu. Cuman ya saya komenin aja balik kayak misalnya bilang, ya jangan bunuh diri lah, orang sekarang lagi berusaha untuk hidup kok kamu yang hidup bunuh diri, contohnya seperti itu gitu. Jadi betul. Konten-konten yang mungkin clickbait ya yang bisa diupload di YouTube juga menurut saya sih itu salah satu cara yang baik gitu untuk kita bisa lakukan, sehingga yaitu orang-orang yang lagi cari cara mungkin mau bunuh diri lah, mau apa kita ketika dia ketik di YouTube itu tuh
tiba-tiba ngelihat isi apa YouTube kita gitu, terus nggak jadi bunuh diri, itu kan Ya, sesuatu yang luar biasa gitu. benar 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 ya ya, ya. Wah, Mm-mm. dahsyat. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita belajar tentang apa yang kita lihat dan bagi kalau kita udah terlibat gimana caranya kita untuk keluar. Oke, sekarang aku mau masuk ke topik kita yang aku yakin semua dari kita pasti mungkin udah pernah dengar dari awal juga, yaitu panggilan Tuhan. Aku mau tanya dulu Ya. nih Kak, panggilan Tuhan itu sendiri apa sih Kak, definisi dari panggilan Tuhan itu sendiri? Panggilan Tuhan sih mungkin kalau bisa didefinisikan dengan mudah adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan ya. Jadi Hmm, Tuhan mau apa, Tuhan kita mau ngapain, Tuhan mau ngapain, Tuhan mau kita ngapain di dalam kehidupan kita. Nah itu panggilan Tuhan. wow. Ya. Kalau kalau gimana sih Kak cara kita untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk menyenangkan hati Dia? Kalau kan misalnya banyak orang sering bilang ya, baca aja di firman Tuhan, baca aja. Tapi kan aku yakin panggilan Tuhan buat setiap pribadi lepas pribadi kan pasti beda-beda Kak. Setiap orang pasti kan punya callingnya sendiri-sendiri dari Tuhan. Nah aku mau tahu nih Kak, mungkin bagi orang yang tanya, aku udah lama nih jadi orang Kristen, aku udah lama nih kenal Tuhan, tapi kok aku sampai sekarang belum tahu panggilan Tuhan buat aku itu apa? Bagaimana jadi cara kita untuk tahunya? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, memang betul sih gitu, panggilan Tuhan tuh kita ketahui lewat firman Tuhan. Karena Hmm, di dalam firman Tuhan itu ada hal-hal yang secara umum Tuhan sampaikan. Misalnya kayak Tuhan mau kita mengasihi sesama, Tuhan ya. mau kita jujur, Tuhan mau kita hidup kudus, itu kayak semua orang yang udah mengenal Tuhan harus lakukan gitu. Tapi mungkin lebih secara spesifik kita tahu apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan, apa sih yang Ya, Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan saya, itu bisa ya. kita lihat ya. Yang pertama itu tanya Tuhan. Kita Hmm, doa, kita tanya Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh mau apa. Kita doa misalkan, Tuhan buka pintu kemana Engkau mau saya melangkah. Tutup wow. pintu kemana saya Tuhan nggak mau saya melangkah ke situ. Karena memang ada apa ya, saya percaya sih soal panggilan Tuhan ini bukan formula ya. Jadi kayak, oh kamu ngelakuin ini, terus kamu bisa nemuin panggilan Tuhan misalnya. Tapi itu juga ada apa, lebih ke arah perbuatan Roh Kudusnya juga sih gitu. Jadi ada teman-teman saya yang dia lagi mempertimbangkan mau jadi bisnismen atau mau pekerjaan sepenuh waktu di pelayanan misalnya. Ya dia doa gitu, Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau saya ke sini, ya Engkau buka jalannya. Ketika Tuhan pengen saya pelayanan sepenuh waktu, Engkau buka jalannya. Nah, seringkali kita mikir tuh, oh pasti ini jawabannya Tuhan pengen kita sepenuh waktu gitu ya. Tapi Ya, enggak juga gitu. Saya pernah dengar ada satu orang yang kesaksian, dia tuh pengen jadi missionary, jadi pengen jadi misionaris gitu. hmm, Dan dia tuh udah pengen banget jadi misionaris waktu dia masih muda, itu umur 19-an lah. Ternyata nggak tahu gimana tuh jalannya nggak ke situ gitu. Akhirnya dia em, dibukakan jalan untuk jual beli mobil bahkan ya. Nah, hmm. dan dia akhirnya jadi supplier salah satu merek mobil yang sangat besar, dan dia tuh Wow, pemasok di daerah Eropa gitu. wow. Ternyata sekian puluh tahun setelah dia, kan dia jadi bisnismen yang sangat sukses gitu. Hmm, Setelah dia udah jadi bisnismen yang sukses, sekarang dia buka lembaga penginjilan yang mengirim missionary kemana-mana gitu. Nah, jadi ketika kita lihat itu, ternyata Tuhan tuh punya rencana gitu. Ketika hmm. kita ada kerinduan nih, Tuhan saya mau jadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, saya mau jadi missionary misalnya. Kita udah tanya Tuhan, kita udah doa segala macam ya. Tapi ternyata Tuhan bukakan jalan yang lain gitu. Nggak, kamu kayaknya bisnis aja gitu. Nah, nggak berarti Tuhan tuh selesai gitu dengan kita. Tapi ternyata Hmm, kan lewat cerita si orang ini tuh kita bisa tahu bahwa Tuhan tuh justru mendelay gitu ya. Dia kayak seperti apa ya, mengarahkan ke jalan lain, tapi ternyata ujungnya itu jauh lebih dahsyat gitu. Ketika dia jadi missionary kan waktu muda, mungkin dia cuma jadi satu orang gitu. Tapi sekarang tuh dia bisa ngirim berpuluh bahkan beratus-ratus orang untuk melayani di ladang Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama ya kita tanya Tuhan dulu, Tuhan, Engkau mau saya kemana gitu. Kemudian yang kedua, tanya ke dalam diri kita sendiri gitu. Saya tuh sebenarnya suka apa gitu. Karena saya percaya panggilan Tuhan itu nggak jauh dari
talenta kita dan hobi kita ya. Jadi Wow. kita dilahirkan dengan talenta yang Tuhan berikan kan. Jadi nggak harus panggilan Tuhan tuh yang 180 derajat berbeda dengan talenta kita gitu. Ada orang-orang yang misalkan saya dari kecil tuh talentanya cuma bisa nyanyi gitu. Saya bisa main gitar. Udah cuma bisa itu doang. Saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bisa nyanyi gitu. Nah mungkin ketika dia udah nanti ketemu Tuhan, ternyata tuh dia dipakai sama Tuhan jadi penyanyi yang bisa memberkati banyak orang misalnya. Itu kan jadi panggilan Tuhan dalam hidup dia sesuai dengan talenta dia ya. Nah yang ketiga, bukan hanya tanya Tuhan, bukan hanya tanya diri sendiri kita sukanya apa, kita tanya orang di sekeliling kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak sadar dia tuh baik dalam sesuatu gitu. Contohnya misalnya gini, saya itu sekarang fokus ngajar ya. Saya itu sebetulnya nggak sadar. Ketika saya tuh nggak sadar bahwa orang yang saya ajar itu tuh dia bisa ngerti gitu. Karena saya yang ngajar ya gitu aja gitu. Menurut saya ya cara ngajarinnya gini. Ternyata tuh orang bilang, oh kalau diajarin sama kamu tuh saya ngerti banget loh. Nah di situ berarti kan kita bisa melihat gitu. Oh ternyata saya tuh punya talenta ngajar loh gitu. Walaupun saya nggak sadar. Dan dari situ kita mulai bisa menentukan nih kira-kira panggilan Tuhan dalam kehidupan kita tuh apa gitu. Ada orang yang misalnya jago untuk ngelobi ya, salesman banget gitu, dan dia tuh nggak sadar sebetulnya. Tapi mulai mungkin dia tahu dari orang-orang sekitarnya kayak kamu tuh setiap kali presentasi tuh orang tuh kayak bener-bener wah ngerti banget gitu apa yang kamu presentasiin. Nah misalnya seperti itu. Nah ketika kita ngelihat ada sesuatu dampak yang bagus yang kita dapatkan, yang kita bisa berikan ke orang-orang sekitar kita, itu juga bisa jadi salah satu tanda ya, itu adalah panggilan Tuhan. Nah, tapi intinya sih gini, seringkali orang itu nunggu, Tuhan tuh mau saya jadi apa ya? Sementara sebetulnya ketika kita mau tahu panggilan Tuhan, harusnya kita nyebur dulu. Kita ngelihat keadaan misalnya. Contoh ya, ada satu teman saya yang dia itu orangnya selalu available. Jadi saya percaya availability is the new ability. Ketika kita available, sebetulnya itu kelebihan kita gitu. Dia tuh available di mana? Waktu itu ini masih hubungannya sama pelayan gereja ya. Nggak ada yang pencet-pencet lirik itu loh, yang di multimedia. Ketika dia lihat nggak ada yang melayani, dia melayani. Terus nggak lama ada usher, terus pergi gitu ya. Jadi ushernya kurang. Oh dia kayak oke, dia jadi usher. Terus nggak lama dia mulai ngeliat nih ikutan komsel. Ternyata PKS-nya juga pindah keluar kota gitu. Jadi oke lah kalau gitu saya jadi PKS gitu. Karena dia available gitu dan dia belajar dari situ. Sampai sekarang bahkan dia bisa khotbah gitu. Karena kenapa gitu? Saya percaya itu karena dia benar-benar menghargai setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Jadi seringkali tuh ketika kita mau melayani, ketika kita mau berdampak buat sekeliling kita tuh nggak usah kita harus nungguin. Karena kalau nggak nanti jatuhnya jadi kayak, kamu kenapa nggak bergerak gitu? Saya nggak ngerasa ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Nggak seperti itu. Jadi tetap prinsipnya adalah berbuahlah di mana kamu ditanam. Jadi kamu mau ditanam di, misalnya kamu dokter gitu ya, ditanam ada di rumah sakit itu ya kamu berbuah aja di sana gitu. Nggak usah kayak harus, saya tuh kayaknya harus memenuhi panggilan Tuhan dengan cara saya pergi ke Afrika. Nggak harus selalu kayak gitu. Ya ada juga sih orang yang punya cara spesifik seperti itu. Tapi kan nggak harus selalu seperti itu. Gitu. Kadang saya suka greget gitu ya sama orang yang, ya nih saya tuh belum dengar dari Tuhan gitu istilahnya seperti itu. Sementara saya suka bilang, kamu tuh kalau mau gimana sih dengar Tuhan kalau kamu nggak baca Alkitab. Alkitab itu tuh firman Tuhan gitu. Jadi nggak harus kayak dengar audible kayak Jessica kamu harus kemana gitu. Ya ada juga sih orang yang seperti itu gitu. Tapi nggak berarti semua orang harus seperti itu. Betul. Kalau saya rasa sih seperti itu ya. Wah luar biasa. Kak, sekarang pelayanan kakak pribadi itu sebagai apa sih Kak? Dan apakah itu merupakan pelayanan yang kakak pikir adalah panggilan Tuhan, pelayanan kakak saat ini? Oke, kalau sekarang ya terutama lagi pandemi gini ya, saya rasa pelayanan saya adalah saya membesarkan anak saya gitu. Saya kan Tuhan titipin anak
tahun lalu dia dilahirin, dan saya tuh sebenarnya kan sebelum-sebelumnya saya fokus banget ke pelayanan gereja gitu ya. Dan saya bilang juga itu sesuatu hal yang sangat baik gitu. Cuman untuk musim ini saya rasa saya pengen belajar untuk fokus ke anak saya dulu gitu. Karena kalau nanti kamu udah married, udah punya anak, pasti ada seringkali disebut gini, 1000 hari yang pertama itu penting buat anak gitu ya. Jadi puji Tuhan sekali sih di balik pandemi ini gitu ada hal baik yang bisa saya petik gitu, yaitu saya ketemu sama anak saya nih, ini anak saya ya. Tuh. Nah, jadi ya saya pelayanan tetap jalan di gereja. Saya sebagai fungsinya sih kepala di ini ya Komisi Pemuda dan Anak gitu. Tapi untuk sekarang karena kan online juga, ya puji Tuhan saya punya tim yang solid yang bisa bantu dalam pengembalaan. Ben, ntar dulu ya sama Dedi. Nah, tapi saya ambil waktu juga untuk benar-benar belajar didik anak saya lah istilahnya gitu ya. Karena ya orang suka bilang sih anak pelayan Tuhan tuh justru yang paling wow gitu di antara yang lain ya. Yang paling diatur, yang paling segala macam lah gitu. Dan saya pengen sebelum saya bisa menggembalakan orang lain dengan baik, ya saya pengen saya bisa menggembalakan anak saya dengan baik. Ya. Oke Kak, kita balik lagi ke topik tadi Kak. Banyak kan tadi Kakak sempat mention kalau kita harus berani nyebur. Nah tapi Kak seringkali orang itu takut Kak buat nyebur. Mereka itu ketakutan, dan terkadang dalam diri mereka kerasa takut buat nyebur itu membuat mereka menjadi menemukan satu tembok penghalang yang besar sehingga mereka nggak maju-maju ke dalam untuk nyebur itu Kak. Bagaimana menurut Kakak mengenai orang-orang yang memiliki rasa takut yang begitu besar untuk nyebur itu Kak? Ya mungkin kalau kita ada rasa takut ya, saya sih biasa mengajak orang untuk mengidentifikasikan rasa takutnya. Karena seringkali ketakutan kita itu tidak beralasan gitu. Jadi saya misalnya kayak, aduh saya takut nih. Kita bisa tanya gitu sama dia, atau kita bisa tanya sama diri kita sendiri. Sebenarnya yang saya takutin tuh apa sih? Seringkali tuh nggak bisa terjawab gitu. Misalnya contoh, saya nggak mau pelayanan nih karena saya takut nanti saya dihina orang. Tapi kan sebetulnya belum ada ditanya kayak, emang kamu udah dihina orang? Belum. Ya terus kan tidak beralasan istilahnya gitu. Saya nanti takut gagal gitu. Terus saya bertanya, kamu udah mempersiapkan dengan baik? Iya. Oke, kalau seandainya kamu gagal ya, misalnya ada yang mau belajar sesuatu atau melayani atau apa gitu ya. Oke, kalau kamu gagal, emang dampaknya apa? Malu. Oke, kalaupun malu misalnya, kamu merasa malu ya. Perasaan malu itu kamu bawa berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Anggaplah misalnya ada yang pengen belajar khotbah gitu. Tapi takut nih, nggak berani gitu ya. Saya cuma suka tanya gitu. Malunya emang mau berapa abad sih gitu diingat orang gitu kan. Kalau misalnya cuman ya paling malu seminggu 2 minggu ya it's okay gitu. Sebenarnya kita bisa belajar dan kita bisa growing lah. Jadi kalau saya rasa sih kalau kita nggak berani berjalan gitu ya karena kita takut, ya itu sesuatu yang sangat disayangkan lah gitu ya. Itu tadi kan kata kakak ketakutan yang kakak identifikasikan itu ketakutan yang misalnya belum ada. Bagaimana kalau ketakutan itu udah ada, jadi dia kayak udah pernah gagal gitu, karena dia takut, karena dia udah pernah gagal, dia jadi takut lagi untuk mengalami kegagalan yang sama lagi ketika dia nyebur lagi. Nah itu gimana Kak? Ya kalau itu sih ya berbicara soal ini ya, ketakutan sama iman tuh sebetulnya sama-sama belum terjadi kan istilahnya. Nah, kadang kalau yang dulu pernah ada trauma, nah itu traumanya harus diselesaikan dulu. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan trauma itu, seringkali tuh itu terbawa gitu dengan keputusan-keputusan kita yang akan datang gitu. Jadi belajarlah untuk fokus gitu. Misalnya kita identifikasikan ketakutan kita apa dari yang dulu, oke, gagal. Misalnya dulu kan istilahnya gini, kamu misalnya mau buat usaha nih, gagal dulu. Nah, kita perlu identifikasikan kegagalannya tuh dulu kenapa gitu. Oh ternyata dulu tuh gagal karena saya tuh terlalu mempercayakan sama orang. Ternyata orang ini nipu saya istilahnya gitu. Nah ketika kita mau membuat lagi jangan mengulangi kesalahan yang sama.
Kalau saya sih prinsipnya gini ya, sebetulnya manusia itu Tuhan ciptakan untuk tidak takut gagal. Contoh gini, anak kecil yang naik sepeda itu pasti dia pernah jatuh. Betul. Atau anak kecil yang lagi belajar jalan pasti dia pernah jatuh. Ya. Tapi walaupun dia udah jatuh, dia nangis kan, wah nangis. Tapi dia nggak berhenti dan dia nggak bilang kayak, ya udahlah saya seumur hidup saya nggak akan berjalan lagi, kan sebenarnya nggak seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya manusia itu diciptakan dengan kemampuan untuk try and error, istilahnya jatuh ya bangun lagi, jatuh ya bangun lagi. Tapi seringkali ketika kita dewasa, kita tuh melupakan quality atau hal yang Tuhan udah tanamkan ke dalam diri kita ketika kita masih baby gitu istilahnya. Jadi mungkin itu sih yang perlu kita ingat-ingat lagi gitu. Lagi pula sebenarnya gini, kalau orang takut untuk melangkah, sebetulnya dia itu melihat bahwa Tuhan itu tidak lebih besar daripada dirinya. Kalau saya ngeliatnya gitu sih. Jadi kayak ngandelin diri sendiri banget gitu. Padahal kan ketika kita melakukan yang terbaik, jalan sama Tuhan, ya kita percaya gitu Tuhan juga akan tolong kita itu. Wow. Kak, bagaimana dengan orang, dia misalnya mengetahui talentanya, anggaplah untuk main musik gitu ya Kak. Dia mengetahui talentanya untuk main musik, tetapi panggilan Tuhan buat dia dalam pelayanan itu bukan sebagai pemusik. Nah, tapi dia ngotot terus buat menjadi pemusik. Nah, itu nanti gimana Kak menurut Kakak? Apakah dia tidak akan pernah berhasil gitu, atau mungkin dia harus mulai mencari potensi lain yang ada dalam dirinya? Mungkin potensi lain itu yang adalah panggilan Tuhan, atau gimana Kak? Oke, saya selalu percaya karunia itu tunduk pada nabinya. Ada firman Tuhan yang bilang gitu ya, karunia itu tunduk pada nabinya. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita punya talenta ya di bidang itu, oke, pertama kemungkinan besar sih sebetulnya Tuhan memberikan panggilan hidup yang sekali lagi selaras dengan talentanya ya. Tapi ketika misalkan dia dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lain, tapi dia ngotot nggak mau nih. Tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan pokoknya saya tuh pengen ada di sini, saya pengen setia, pengen melayani. Saya percaya Tuhan juga bisa memberkati gitu pelayanan tersebut. Nggak berarti bahwa dia tuh nanti gagal ya. Selama dia mau punya motivasi menyenangkan Tuhan, ya pasti Tuhan berkati kan. Dulu kalau yang saya tahu tuh ada orang yang dikasih Tuhan karunia dia itu tuh apa ya, untuk kalau ada doa-doa pelepasan gitulah istilahnya. Jadi setiap kali dia ke gereja mana tuh selalu ada orang yang manifestasi istilahnya gitu. Dan orang ini tuh selalu harus standby sesudah dia pelayanan. Dia udah mulai khotbah waktu itu. Sudah dia pelayanan dia harus manifestasi ya, tengking itu orang sampai lama sekali gitu ya, sampai berapa jam. Dan dia bilang, boleh nggak Tuhan, saya pengen melayaninya, saya pengen khotbah aja gitu istilahnya gitu ya. Dan itu terjadi loh dalam kehidupan dia. Bukan berarti kemudian ketika dia berkhotbah, Tuhan nggak berkati, nggak seperti itu. Dia benar-benar berusaha dengan luar biasa, dia sekolah setinggi-tingginya, dia mulai bikin buku ya, dia mulai mengajar, dia kasih cara, dan banyak sekali orang yang terberkati gitu. Jadi saya percaya ketika kita memang pengen fokus di dalam suatu hal, dan Tuhan udah taruh hati kita di sana, Tuhan kasih talenta kita di sana, kemungkinan besar sih sebetulnya panggilannya akan ke arah sana gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya berbeda, ya saya percaya selama kita mau menyenangkan Tuhan, kita punya motivasi yang tulus di hadapan Tuhan, pasti Tuhan juga buka jalan gitu. Wow. Kak, di dalam menemukan panggilan Tuhan kan ada yang namanya melayani dan ada yang namanya tunduk kepada otoritas yang mungkin yang lebih atas daripada kita, pemimpin kita. Menurut Kakak seberapa penting sih Kak dalam pelayanan itu untuk kita tunduk kepada pemimpin kita? Menurut saya itu penting sekali dan nggak harus di pelayanan gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan, bahasa Inggrisnya God of Order. Tuhan yang memiliki susunan gitu istilahnya. Dan dia tuh kasih tahu juga di dalam firman Tuhan. Istri harus tunduk sama suami, anak harus tunduk sama orang tua, ya, hamba harus tunduk sama tuannya. Jadi saya percaya penundukan itu penting sekali di dalam bukan hanya pelayanan tapi di segala bidang ya. Di pekerjaan dan lain-lain gitu. Karena ternyata ketika
kita tunduk sama orang yang sudah Tuhan percayakan di atas kita, kita itu mendapat berkatnya. Contoh yang paling gampang tuh Daud sama Saul sebetulnya. Saul itu tuh bukan pemimpin yang baik lah istilahnya ya. Saul itu yang mau membunuh Daud gitu. Dan kalau kita lihat tuh kita udah tahu Daud itu udah diurapi ketika dia masih muda. Dan dia itu, Daud tuh udah tahu dia akan jadi raja gitu. Tapi dia memilih untuk taat dan tunduk sama Saul. Apapun resikonya ya. Waktu dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia itu tunduk. Dia itu nggak bunuh Saul. Nah, tentu kita harus lihat dulu nih, ketika kita tunduk sama atasan kita, pertama-tama kita harus tunduk sama Tuhan. Contoh misalnya gini, atasan kita suruh kita berbohong, atau suruh kita melanggar firman Tuhan. Jelas itu kan dia nggak tunduk sama Tuhan, berarti ya kalau kayak gitu kita bisa nggak tunduk sama dia lah istilahnya ini. Karena saya tahu ada beberapa anak muda yang terlibat dalam komunitas, yang ternyata komunitas itu tuh mengajarkan hal-hal yang salah gitu ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa anak perempuan terutama ya. Mereka tuh cerita gitu, mentornya itu aneh-aneh gitu. Mentornya tuh cowok-cowok lagi. Dan melakukan sesuatu yang aneh, yang di luar batas dan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya saya bilang, mereka tuh sempat bilang lagi, Kak nanti kalau saya keluar, nanti saya gimana ya, dosa nggak ya? Saya bilang sama mereka gitu, apa yang mentor kamu ajarkan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu kan. Betul. Jadi feel free, kamu harus keluar bahkan dari komunitas tersebut. Banyak sekali cewek-cewek, terutama ya cewek-cewek yang sebegitu lugu sehingga ya kena akibatnya lah gitu. Dan pasti jangan sampai hal itu terjadi. Kalau menurut saya sih gitu ya. Iya. Kalau kita kembali berbicara tentang panggilan Tuhan ya, bisa nggak sih Kak panggilan Tuhan dalam diri kita berubah-ubah? Misalnya nih, ada orang tahun ini dia merasa kalau panggilannya tiba-tiba untuk menjadi seorang yang pendoa misalnya. Terus ada lagi tiba-tiba tahun depan lagi dia merasa kalau panggilannya itu untuk menjadi orang lain. Terus tahun depan lagi. Jadi setiap tahun itu dia berubah-ubah atau bahkan setiap bulan mungkin atau gimana. Bisa nggak sih Kak panggilan Tuhan itu berubah-ubah seperti itu? Menurut saya sih enggak. Tapi mungkin ada waktu-waktu di mana, maksudnya nggak se-ekstrim tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini nggak seperti itu. Tapi saya percaya panggilan itu berkembang sesuai dengan kapasitas kita. Contoh misalnya gini, saya sekarang melayani dan saya rasa Tuhan panggil saya untuk mengajar anak-anak muda, misalnya gitu ya. Mengajar anak-anak muda. Oke, sudah beres, ngajar anak-anak muda. Tuhan ternyata mempercayakan saya dengan gereja yang besar gitu. Nah, ketika misalnya gereja udah besar, orang lebih percaya sama saya, mungkin saat itu panggilan Tuhan tuh lebih ke arah, oke, kamu dulu melayani, equipping anak-anak muda, tapi sekarang kamu harus equipping gembala-gembala misalnya, seperti itu. Nah, jadi saya rasa sih panggilan Tuhan tuh berkembang dengan apa yang kita dengan sejalan dengan apa yang jadi bukan berarti kalau misalnya panggilan Tuhannya terus di situ terus ya harus itu terus, ya enggak juga. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan nih untuk menggembalakan, ternyata satu waktu ketika dia sudah mengembalakan dan lain-lain gitu ya, dia merasa oke, ini waktunya saya udah bukan menggembalakan lagi, saya harus bikin buku misalnya, saya mau jadi penulis nih. Terus dia fokusin diri benar-benar menulis ya, dia banyak tuangkan pemikirannya. Menurut saya itu masih sejalan sih gitu. Jadi nggak harus kayak tahun ini saya dipanggil jadi ini, tahun depan saya jadi apa gitu. Nah itu sesuatu yang mungkin enggak sih ya. Atau misalnya kita tahu ada worship leader yang dulu terkenal banget, sekarang dia udah jarang nge-worship leaderin. Sekarang dia jadi produser misalnya, dia jadi orang yang mixing soundnya, dia justru angkat anak-anak yang muda untuk ngegantiin dia. Nah itu kan masih sejalan tuh. Nah, jadi bukan yang kayak pindah-pindah gitulah gitu. Karena suka ada juga orang yang mengatasnamakan panggilan Tuhan untuk tidak mau melakukan sesuatu, istilahnya gitu. Ya. Oke Kak, bagaimana kalau misalnya Tuhan mungkin kayak tadi kakak bilang dari komunitas, mungkin memimpin komunitas, tiba-tiba Tuhan mau mempercayakan gereja besar, tapi bagaimana kalau orang itunya dia nggak mau Kak, dia udah nyaman dengan panggilan Tuhan yang saat itu juga sehingga
Oh Kak, sepertinya kita udah harus end dulu dan harus rejoin lagi nih Kak, soalnya tinggal beberapa detik lagi Kak. Oh, oke. Boleh Oke, Kakak oke. rejoin lagi ya Kak? Boleh ya? Ya, Thank oke. you Kakak. Semuanya juga boleh Ya. rejoin lagi, segera aku akan kembali.